Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat teman-temanku semuanya, khususnya yang sudah ada di YouTube Solusi Hutang MB. Ingat, saya bilangin, pinjol tidak akan berhenti sebelum Anda yang menghentikannya langsung ya. Kenapa saya bilangin seperti itu? Kan Anda selalu berpatok wajib menagih 90 hari. Itu yang selalu teman-teman sampaikan kan. Setelah 90 hari pinjol tidak boleh lagi menagih, Bang. Jadi pinjol wajib mengklaim ke asuransi. Kita tidak boleh ditagih lagi. Itu aturan OJK. Aturan OJK-nya benar. Tapi soal dia berhenti menagih dari pinjolnya iya. Tapi teman-teman itu tidak membaca lebih lanjut dari opsi yang mereka bikin lagi gitu loh. Ada ketentuan-ketentuan mereka lagi. Ya kan? Pinjol dilarang menagih setelah 90 hari. Pinjolnya yang ada secara internal. Tapi pinjol masih bisa menjalin kerjasama dengan pihak ketiga atau lawyer untuk menjatuhkan Anda ke wan prestasi atau memproses Anda ke jalur perdata. Ya, jadi teman-teman nggak usah berpatok soal wah pinjol akan berhenti ini. Ya kan, setelah 90 hari nggak boleh nagih lagi. Kan sudah dijelaskan, mereka harus mengklaim asuransi. Soal asuransi itu kita tidak akan tahu gitu loh. Walaupun ada aturan, pinjol wajib bekerja sama dengan asuransi, tapi pinjol tidak akan mau membeberkan, itu rahasia mereka. Ya, asal teman-teman tahu. Makanya saya bilangin, kalau nggak Anda yang menghentikan, pinjol tidak akan berhenti. Ya, makanya ada teman-teman itu, Bang, saya galbay di tahun 2022, saya mengikutin abang. Tapi ya, sepanjang 2022, 2023, 2024 dan akhir-akhir ini saya dihubungi kembali, Bang, gitu loh. Suami saya dihubungi, istri saya dihubungi, teman saya dihubungi, dan parahnya lagi, Bang. Nah, dan parahnya lagi, dia tahu, Bang, di mana kerja suami saya, di mana kerja suami saya. Dia tahu, Bang, di mana kerja istri saya gitu loh. Di mana pekerjaan teman-teman saya, dia tahu, Bang, gitu loh. Kan berarti menandakan pinjol tidak berhenti kalau Anda tidak menghentikannya gitu loh. Ya, apa yang harus kita lakukan kalau mereka menghubungi hal-hal ini? Ingat teman-teman semuanya, 2 tahun Anda mampu melalui, masa 1 hari ini aja Anda dikagetkan atau dikejutkan dengan satu chat seperti itu, masa Anda nggak bisa melewati? Tinggal Anda persetan dengan hal itu gitu loh. Tinggal sampaikan sama suami, nggak usah ditanggapi. Tinggal sampaikan sama istri, nggak usah dihiraukan. Sampaikan sama teman-teman juga. Kalau misalnya sama teman-teman, Anda bisa sampaikan, suruh datang ke rumah saya aja. Udah, problemnya selesai kan. Itulah makanya saya bilangin buat teman-teman semuanya, kalau nggak Anda yang menghentikan untuk pinjol ini, pinjol tidak akan berhenti. Kenapa? Karena data Anda itu selalu digilir. Ya, hari ini Anda ditagih sampai 1 bulan ke depan. 1 bulan mereka akan mereda. Bulan ketiga data Anda akan dipindahkan ke debt collector berikutnya dan mulai gencar lagi. Ya, habis itu mereda lagi. Bulan ke-6 data Anda pindah lagi ke debt collector berikutnya. Ya kan? Karena ini sistem kontrak. Debt kolektornya itu tidak ada yang tetap, yang bekerja selama-lamanya di pinjol itu tidak ada. Ya, makanya mereka itu selalu di rolling, data Anda itu di rolling. Terkadang bulan-bulan kemarin nggak ada tagihan, kenapa setelah 4 bulan ini kok banyak lagi tagihan? Kenapa setelah saya galbay 8 bulan kok banyak lagi tagihan? Ya karena data Anda itu berpindah-pindah. Ya kan? Mungkin debt collector A dikasih data Anda, debt collector A tidak mencapai target, dipindahkan nanti ke debt collector B. Debt collector B juga tidak mencapai target mereka, data Anda disimpan lagi, nanti dicari lagi debt collector berikutnya dan dipindahkan lagi data Anda ke sana. Ya, makanya teman-teman semuanya sadar, berpikir gitu loh. Tidak ada batas waktu dalam penagihan pinjol. Jadi kalau dibilangin setelah 90 hari pinjol wajib menyerahkan data kita kepada otoritas jasa keuangan untuk ditindaklanjuti, bullshit semuanya. Ya, nggak mau mereka menyerahkan data Anda kepada OJK. Kenapa? Karena dia tidak mau semudah itu. Ya, pinjol tidak mau seenteng itu. Hanya sebatas Anda tidak melakukan pembayaran, terus data Anda diserahkan kepada OJK, perkaranya selesai, pinjol tidak mau seperti itu. Pinjol maunya mereka bisa mengatasi Anda dan mereka akan mencari tahu bagaimanapun caranya dia akan berusaha mengeluarkan uang mereka. Maka dari itu buat teman-teman semuanya, berhenti bayar mulai dari sekarang gitu loh. Ya, kalau nggak Anda yang menghentikan, pinjol nggak akan berhenti. Ya, kalau Anda masih tetap memaksakan diri untuk gali lubang tutup lubang, siap-siap Anda akan diantarkan oleh pinjol kepada tingkat kemiskinan yang sangat luar biasa. Bahkan untuk yang Anda makan aja itu bisa tidak tersisa sama sekali. Kemarin saya sudah bilangin sama Anda, pinjol itu cuma modal 1 kali.
Ya, dia kasih modal pinjaman sama Anda 1 juta, nanti dia minta membalikannya sebanyak 1.500.000, ya. Nanti uang 1 juta yang telah Anda balikan ini mereka kasih lagi sama Anda, minta lagi 1.500.000. 2 kali dari 500 sudah 1 juta. Pinjaman cuma dikasih sama Anda 1 juta, duit itu berbalik lagi. Jadi dia cuma modal sekali, untungnya berkali-kali kalau Anda mampu untuk dimanfaatkan. Ya. Makanya sudah saatnya buat teman-teman semuanya, stop drama-drama yang terjadi dalam pemikiran Anda, sudah ya. Sudah gitu loh. Kadang teman-teman itu terlalu dibilangin ganti nomor, putus komunikasi, tapi banyak drama yang Anda pikirkan. Kontak lah, saudara lah, rekan-rekan kerja lah. Sekarang selamatkan dulu diri Anda. PR-nya adalah bagaimana Anda menyelamatkan diri Anda supaya tidak terfokus dengan ucapan atau tekanan yang selalu diberikan oleh debt collector tanpa henti. Ya, bukan orang sekitar dulu yang Anda cemaskan. Ini teman-teman belum juga apa-apa, teman-teman sudah memikirkan, wah bagaimana nanti bang kontak saya, bagaimana nanti bang saudara saya, rekan kerja saya takut bang kehilangan pekerjaan. Semua orang takut juga kehilangan pekerjaan. Bagaimana tidak di tengah situasi ekonomi yang seperti ini, siapa yang tidak takut dengan kehilangan pekerjaan? Tapi buat teman-teman semuanya sadar juga, pekerjaan itu rezeki. Jadi jangan melampaui fakta yang terjadi. Ya, Anda itu selalu melampaui fakta yang terjadi. Ingat, selagi rezekimu masih ada di perusahaan itu, seberat apapun masalahmu tetap Anda akan bertahan di perusahaan itu. Tapi kalau rezekimu sudah tidak ada di perusahaan itu, tanpa ada masalah pinjol pun kamu akan diberhentikan. Ya, harusnya dari sana Anda sadar, berpikir. Makanya tadi itu banyak teman-teman saya yang dari 2019, 2020, 2021, 2022 masih ditagih sampai detik ini. Ya, itu menandakan apa? Kalau nggak Anda berhenti, pinjol tidak akan berhenti. Karena data Anda itu akan digilir. Debt collector 1 ke debt collector 2 ke debt collector 3. Ya, terkadang banyak juga debt collector ini yang salah. Kita telat bayar di aplikasi A, tapi yang menagih debt collector dari aplikasi B. Bahkan mereka menyampaikan kami dari aplikasi B. Kita nggak merasa minjam dari aplikasi B, ya kan? Kita minjamnya di aplikasi A. Tapi karena debt collector ini sudah bingung juga mana nasabah yang harus mereka tagih, sehingga mereka tidak tahu lagi harus mengarah kemana. Ya, makanya buat teman-teman semua itu saya selalu himbau sama Anda, galbay di pinjol manapun itu aman. Yang nggak aman itu adalah cara kita berpikir, cara kita menempatkan sesuatu yang terlalu berlebihan, dan cara kita memikirkan sesuatu yang menakuti diri kita secara berulang-ulang kali tanpa henti. Ya, ini yang harus teman-teman antisipasi buat kedepannya. Kalau Anda tidak mau dimiskinkan, tapi kalau Anda tidak mempraktekkan hal itu, siap-siap Anda untuk dimiskinkan. Makanya saya minta itu buat teman-teman semuanya. Kalau Anda mau bebas selamanya dari pinjol ini, persetan dengan orang lain dulu, putus semua komunikasi yang ada. Kalau itu tidak Anda putus, percaya sama saya, pemikiran Anda akan menjadi lawan berat dari diri Anda sendiri. Ya, silahkan teman-teman praktekkan dan Anda buktikan nanti dan kasih tahu saya apa hasil yang Anda dapatkan. Kita diskusikan lagi di sini bagaimana yang terbaik buat kedepannya. Yang penting Anda praktekkan dulu. Ya, kalau nggak Anda yang menghentikan, pinjol tidak akan berhenti. Oke? Mungkin dari saya cuma itu aja dulu, dan Anda lanjutkan nonton di video. Mana tahu teman-teman masih memikirkan, bang galbay di sini aman, galbay di sini aman, lanjutkan nonton. Yang mau saya jawab juga, ini banyak katanya dia terjebak di 15 aplikasi pinjol. Apakah aman untuk digalbay? Ya, kalau pinjolnya ya sama-sama untuk Anda tahu ya, seperti di Aku Laku, Uatas, Bantu Saku, Pinplus, EasyCash, Kredit Pintar, 360 Kredi, dan lain-lain lagi. Pokoknya ada 15 aplikasi ini di sini. Pertanyaan dia itu adalah, aman nggak kira-kira 15 aplikasi ini untuk digalbay? Oke. Ini terlepas mau dari 15 aplikasi ini ataupun ada aplikasi dari teman-teman semuanya, kita ambil aja 100 pinjol legal, belum lagi pay letter gitu ya, belum lagi yang untuk multigunanya seperti HCI, Atom dan lain sebagainya, kan kayak gitu ya. Sekarang Anda pasti bertanyanya soal aman. Walaupun saya tidak tahu nih kapasitas atau standar aman yang
teman-teman tanyakan itu seperti apa. Tapi di beberapa orang yang berkomunikasi dengan saya baik di Instagram maupun di WhatsApp, saya selalu bertanya, emang standar amannya itu aman yang seperti apa sih? Ternyata mereka bilangin, aman nggak dari kunjungan debt collector, aman nggak untuk sebar data, aman tidak untuk menghubungi di luar kontak darurat. Oke. Kalau soal pertanyaan teman-teman semuanya tentang aman atau tidak, selagi Anda sudah masuk ke dalam pinjaman online, itu tidak ada yang aman satupun. Ya, mulai dari data Anda itu digilir, data Anda disebarkan ke sana kemari, data Anda dioper lagi ke pinjol ilegal, itu sudah menandakan tidak aman. Contohnya saja yang selalu saya sampaikan adalah ketika Anda meminjam di pinjol legal itu, walaupun pinjol itu legal, terverifikasi, terdaftar resmi dari OJK, ya, habis itu tetap aja ada promosi-promosi dari pinjol ilegal. Menandakan di posisi itu adalah data Anda tidak aman. Kalau sudah masuk ke namanya ke pinjol, berarti siap-siap data Anda akan digilir rame-rame gitu loh. Ya kan? Nyatanya yang kita ajukan ke pinjol legal, tapi pinjol ilegal juga bisa mempromosi. Pertanyaannya, dari mana pinjol ilegal mendapatkan data ini? Kalau bukan dari yang legal tadi itu. Jadi makanya saya sampaikan, selagi kita sudah masuk dengan yang namanya pinjaman online, itu sudah tidak ada yang aman. Habis itu aman persi teman-teman semuanya, aman tidak berkunjung soal mereka datang ke rumah gitu loh. Oke. Kalau problem Anda soal DC datang ke rumah, mungkin Anda takut untuk mereka datang, takut mereka berkunjung, takut nanti misalnya orang tua tahu, saudara tahu, atau suami tahu. Berulang-ulang kali saya sampaikan buat teman-teman semuanya, jujur menyelamatkan Anda. Selagi masih ada kebohongan dalam diri Anda mencoba menutup-nutupi, contoh menutupi dari suami, menutupi dari orang tua, masalah sekecil apapun kalau Anda tidak terbuka, itu masalah itu akan berat. Tapi masalah sebesar apapun kalau Anda mampu terbuka dan jujur sama orang tua, insya Allah masalah itu akan ringan. Anda mampu terbuka dengan orang sekitar Anda, dengan orang terdekat Anda, masalah itu akan ringan. Tapi kalau masalah ini Anda coba untuk menutupi, ya sudah. Seperti inilah standarnya yang terjadi pada diri teman-teman semuanya, yang selalu bertanya, apakah aman? Apakah aman? Padahal Anda galbay di pinjol manapun, itu aman gitu loh. Ya kan? Amannya itu, ya amannya tergantung cara berpikir Anda gitu loh. Kalau Anda tidak memikirkan hal negatif untuk jangka panjang, ya sudah, persi itu aman gitu loh. Tapi kalau Andanya overthinking, Andanya itu memikirkan hal-hal negatif jangka panjang, tidak ada yang aman sama sekali. Yang ada, Anda akan dihantui oleh rasa takut. Ya, saya berulang kali menyampaikan sama teman-teman semuanya, lawan terberat Anda ketika Anda sudah bermain dengan pinjaman online adalah diri Anda sendiri. Ketika diri Anda tidak bisa Anda ajak kompromi, dan ketika diri Anda itu atau pikiran Anda memaksa Anda untuk mengajak Anda memikirkan hal-hal negatif untuk jangka panjang, siap-siap ya, siap-siap hal itu akan menjadikan diri Anda, menghilangkan pemikiran positif dalam diri Anda. Yang ada apa? Yang ada adalah pemikiran-pemikiran negatif yang selalu menghantui diri Anda setiap hari. Ya, padahal saya sudah menyampaikan buat teman-teman semuanya, terlepas mau pinjol apapun di luar dari 15 aplikasi tadi, mau 100 pinjol legal, Anda hari ini galbay, aman. Karena Anda harus tahu dulu, galbay Anda hari ini atau Anda tidak membayar hari ini, itu karena tidak mampu atau tidak mau. Ya, kan berulang kali juga saya sampaikan dalam video gitu loh. Walaupun nanti orang-orang yang kontra akan menyampaikan ini bolak-balik bang, karena pertanyaan orang dari galbay pinjol itu mutarnya di sana aja, bukan kontennya yang bolak-balik, tapi pertanyaannya yang bolak-balik gitu loh. Tapi saya nggak ada masalah, sama kayak saya ngajar seorang guru misalnya, kita lihat seorang guru dari SD misalnya, itu kelas 1 SD, guru kelas 1 SD, itu muridnya yang berganti-ganti, tapi mata pelajarannya sama aja, cara mereka menerangkan juga sama aja, tapi muridnya berbeda-beda. Sama juga dengan orang galbay. Orang galbaynya berganti-ganti, tapi yang kita terangkan ya itu aja gitu ya kan. Karena ketakutan mereka itu ya berdasarkan dari pemikiran dia sendiri. Ya, makanya buat teman-teman semuanya, kendalikan aja pemikiran Anda dulu. Kendalikan pemikiran Anda. Setelah Anda mampu mengendalikan pemikiran Anda, insya Allah Anda mau menghadapi yang seperti apapun, itu akan aman. Dan habis itu, ketika Anda mencari persi aman ini, walaupun standar aman ini berbeda-beda nantinya, tapi sumber untuk Anda nantinya akan tertekan dalam hal ini, ya jelas 3 komunikasi yang terhubung tadi. Ada di telepon, ada di WhatsApp, ada di email. Selagi 3 komunikasi ini masih lancar antara Anda dengan pinjol, apapun konsepnya itu tidak akan pernah aman. Ya, karena Anda orangnya baperan.
Karena orang yang telat bayar pinjol ini, dia pasti akan baperan. Dia akan menangkap semua apapun itu, walaupun ucapan itu hanya ucapan sampah, tapi dia akan rangkul ke dalam kehidupan dia. Contoh kata debt collector, Anda kalau tidak melakukan pembayaran, siap-siap, kami akan datang bersama RT RW dengan polisi. Orang-orang langsung membayangin RT RW sudah ada di depan rumah dia, dan dia dibawa polisi dan disaksikan oleh semua tetangga dia. Ini drama. Ya, faktanya belum terjadi seperti itu. Tapi pemikiran kita telah memacu diri kita untuk memikirkan hal itu. Makanya, di samping kita mengendalikan pemikiran kita adalah kita memutus komunikasi yang terjadi. Ya, kalau komunikasi Anda tetap terjalin dengan pinjol-pinjol itu, komunikasi Anda tetap lancar dengan pinjol itu, Anda mau seperti apapun tidak akan pernah berhasil. Ya, saya selalu menyampaikan orang yang telat bayar pinjol, orang yang sudah jatuh tempo di pinjol, tidak mampu bayar pinjol, saya ibaratkan seperti orang sakit. Ya, dan teman-teman juga harus hati-hati nih, ya kan? Orang sakit ini, apapun obat yang akan kita berikan, tetap mereka akan telan. Bagaimana kalau obat itu racun? Ya kan? Itu yang murka diri Anda, hati-hati gitu loh. Terkadang kita selalu bertanya misalnya, Galbay ini aman gak? Galbay ini aman gak? Tapi ke tempat yang salah. Dan tempat itu menyampaikan itu nggak aman. DC-nya akan datang secara random. Dan DC-nya akan datang sampai 1 bulan gitu loh. Padahal tujuan dia bagaimana membuat Anda ketakutan supaya menggunakan data Anda kembali. Ya kan, untuk meminjam kembali, menawarkan jasa hapus data, menawarkan jasa-jasa yang ada. Jadi teman-teman harus hati-hati juga ini. Di samping Anda mencari jawaban tentang aman atau tidaknya Galbay di sini, itu Anda harus hati-hati juga. Anda harus pilih-pilih juga, sama kayak kita berobat ke dokter, tidak selalu di sini, tidak selalu di sini, dan tidak selalu di sini. Cuman hati-hati jangan sampai masuk ke dalam praktek ilegal. Ya, dianya tujuannya berbeda, tapi kita berharap mereka memberikan edukasi, tapi edukasi yang mereka berikan untuk mengajak kita meminjam kembali. Itu hati-hati ya buat teman-teman semuanya. Yang jelas kalau Anda mau aman dan Anda mau bebas dari pinjol ini, putus aja komunikasinya. Putus komunikasinya, telepon, WhatsApp, dan email. Habis itu jujur sama orang tua, jujur sama suami, jujur sama istri. Terbuka aja. Ya, jangan Anda bayangkan bahwa ketika Anda jujur, orang tua akan mengusir dari rumah, suami akan menceraikan, saudara akan marah. Jangan terlalu memfokuskan diri dengan hal buruk ini, tapi tetap berpikiran positif bahwasannya fakta tidak seburuk yang Anda bayangkan. Siapa di sini yang sudah mencoba mempraktekkan jujur dan terbuka dengan keluarga, dengan suami, dengan istri, seburuk yang Anda bayangkan apa tidak? Ya, coba dulu sebelum Anda jujur, Anda membayangkan kalau saya bilang sama orang tua saya riwayat jantung langsung mati. Nyatanya ketika Anda jujur, mati apa tidak? Ya kan? Anda membayangkan dulu ketika saya jujur sama orang tua, saya akan diusir dari rumah. Ketika Anda sudah jujur, diusir apa tidak dari rumah? Ya, begitu juga dengan suami. Ketika Anda jujur sama suami, suami akan menceraikan. Setelah Anda jujur, diceraikan apa tidak? Ini yang perlu dipertimbangkan oleh teman-teman semuanya. Ya, bahwasanya fakta tidak seburuk yang Anda bayangkan. Dan Galbay di pinjol manapun itu aman. Karena semua pinjol itu sudah dilengkapi bekalnya masing-masing. Sudah ada aturannya masing-masing. Bahkan aturan yang terbaru menyampaikan pinjol wajib bekerja sama dengan asuransi untuk memitigasi resiko atau tingkat resiko dari gagal bayar sendiri. Ya sudah, sampai di sana selesai. Ya kan? Apa resiko yang paling berat akan kita dapatkan? Ya oke, nama kita akan tercatat dalam fintech data center atau pusat data fintech lending. Nggak ada masalah. Ya kan? Atau nama kita masuk ke dalam BI Checking, nggak ada masalah juga. Anda terima aja. Sisi positif dari BI Checking adalah Anda akan dibebaskan dari dunia riba untuk jangka panjang. Bersyukur namamu yang sudah masuk dalam blacklist dan BI Checking. Ada saatnya Anda percaya dengan kemampuan diri Anda untuk memacu diri Anda supaya tidak bergantung lagi dengan bank manapun. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja. Mudah-mudahan untuk teman-teman yang bertanya tadi, terutama yang bertanya soal Galbay di 15 aplikasi pinjol tadi, apakah aman? Insya Allah semuanya aman. Yang penting kendalikan cara berpikir Anda. Lawan terberat Anda adalah pikiran Anda sendiri dan diri Anda sendiri. Tapi kalau Anda tidak mampu menyemangati diri Anda, siap-siap Anda akan ditumbangkan. Oke? Jadi sekian dulu dari saya, Medi Browning. Wassalam.